Ayo, makan dulu sayang. Erla memperhatikan dengan senyuman seorang perempuan yang sedang membujuk buah hatinya. Tampak anggun, telaten dan keibuan. Mungkin itu yang memikat hati Erlang pada perempuan ini. Namanya Asih. Dulu dia bekerja sebagai SPG produk rokok. Setelah menikah lalu bercerai dari suaminya, Asih mendaftar sebagai guru honorer di sebuah sekolah menengah atas. Hingga kini itulah pekerjaan yang digelutinya, bergaji kecil sekadar untuk jajan sang anak. Asih tinggal dengan orang tuanya dan sejak bercerai praktis, biaya hidupnya masih ditanggung bapak, ibu dan seorang adiknya yang sudah bekerja di sebuah restoran cepat saji. Ketika Erlan menyinggung soal status Asih pada keluarganya, Erlan tahu mereka belum bisa menerimanya. Itulah kenapa Erlan belum berani menyatakan perasaannya pada Asih. Dia butuh keberanian dan kemantapan hati yang besar untuk memulai. Begitu pula ketika sore tadi Erlan menjemput Asih di rumahnya. Keluarga perempuan itu juga tidak terlalu baik menyambutnya. Berbeda dengan gadis-gadis yang sebelumnya Erlan dekati, orang tua mereka begitu ramah dan tampak bahagia berhadapan dengannya. Maaf ya Lang, keluarga Mbak agak trauma dengan siapapun yang datang buat nemuin Mbak, ujar perempuan itu tadi di dalam mobil. Mereka takut Mbak dapat laki-laki kayak mantan Mbak yang sedikit-sedikit main pukul. Erlang hanya tersenyum seraya memutar kemudi. Enggak apa-apa Mbak, saya maklum. Apalagi kalau yang datang model kayak Erlang gini, mereka takut Mbak cuma dijadiin mainan. Lagi-lagi Erlan tersenyum. Gadis kecil di pangkuan perempuan itu fokus memandang ke jalanan di depan mereka. Memangnya saya model laki-laki kayak gimana Mbak? Ya gitu, udah ganteng, udah mapan, single pura. Kayaknya jauh banget standarnya di atas Mbak. Erlan terkekeh. Jadi orang tua Mbak Asih lebih bisa nerima yang sama-sama pernah gagal menikah maksudnya? Ya enggak juga, cuman mereka insecure sama tipe laki-laki kayak Erlang. Seolah Mbak udah enggak pantas jalan sama cowok single, ganteng dan mapan. Bahkan tetangga aja ikut-ikutan gak terima. Pecah sudah tawa Erlang. Jujur, Mbak juga masih trauma berhubungan sama laki-laki, apalagi mengingat status Mbak yang sekarang. Pernah gagal menikah, punya buntut satu. Rasanya bakal lebih berat lagi buat memulai komitmen. Ya, Erlan tahu itu. Pasti berat menghilangkan trauma Asih. Hanya karena satu laki-laki tidak tahu diri hadir di hidupnya. Bukan berarti dia tidak pantas dicintai dan didapatkan. Tapi bagaimana nanti caranya untuk meyakinkan Mbak Asih kalau pembicaraan di awal seolah sudah sesulit ini? Dan disinilah mereka kini berada di sebuah restoran Jepang setelah berhasil melewati macet yang luar biasa parah. Erlang masih menyaksikan penuh kekaguman pada anak kecil yang menggemaskan yang sedang disuapi oleh Asih. Enak Sarah. Gadis kecil itu diam saja, tampak tidak nyaman dengan Erlang. Wajar, memang jalan Erlang tak mudah. Itu ditanyain omnya. Enak nggak? Asih menanyakan ulang. Sarah mengangguk-angguk alot. Di sela makan, anak kecil itu kadang berjalan-jalan di sekitar bangku-bangku. Asih tampak kerepotan memintanya duduk tenang dan kembali makan. Namun itu tak lama karena beberapa saat setelah Sarah berdiri di sofa dan menyentuh-nyentuh hiasan dinding. Duduk sayang, yuk, duduk yuk. Mereka lagi-lagi makan dengan khidmat, tapi hanya berlangsung beberapa menit karena Sarah tampak kebosanan jika harus duduk anteng dan menikmati makan. Dia menggeleng saat kembali disuapi, lalu memilih berjalan-jalan lagi menghampiri kursi-kursi lain. Erlang mulai merasa tak nyaman melihat tingkah anak itu. Asih juga seakan lelah terus-terusan mencoba mendisiplinkan putri kecilnya karena sungkan dengan pola aktifnya di depan Erlang. Maaf ya Lang, anakku terlalu aktif. Enggak apa Mbak, Erlang lagi-lagi hanya mampu mengembangkan senyum tipisnya. Erlang lalu membuka ponsel yang sejak tadi berkedip-kedip. Rupanya grup WhatsApp Dewi Squad yang sedang membahas sesuatu yang penting. Karena notifikasinya terus muncul, dia mengetik pesan lebih dulu sebelum manjat untuk membaca. Tetapi beberapa detik kemudian, dia justru didepak dari grup itu. Benar-benar.
Erlang lalu mencoba scrolling untuk membaca ketikan teman-temannya tadi, tapi tiba-tiba saja suara pecahan piring dan gelas menyementaknya. Mengagetkan tak hanya Erlang, tetapi juga Asi, juga hampir seluruh pengunjung beserta para pramusaji. Dan tangisan anak kecil membuat Asi bergegas bangkit menghampiri Sarah, juga seorang pelayan yang tampak malu sekaligus kesal. Mangkuk-mangkuk ramen dan gelas jus pecah dengan isi berceceran di lantai. Sarah, hati-hati nak, bisa kena beling. Asi dengan sigap memeluk anaknya yang menangis. Maaf ya kak, ia beralih menatap sang pramusaji. Erlang mendesah panjang, padahal belum sehari dia mencoba membaur dengan Asi dan putrinya, tetapi entah kenapa rasanya seperti ini. Rasanya Erlang belum bisa berkompromi dengan kerepotan-kerepotan lain. Simpelnya Erlang belum yakin dia bisa hidup dengan seorang anak yang dia bukanlah anak kandungnya. Ya, mungkin kesadaran ini terlalu dini, tetapi bukankah itu lebih baik daripada setelah menikah nanti dia tidak bisa menerima Sarah apa adanya? Haruskah Erlang mundur sekarang? Mungkin perasaannya belum sekuat itu untuk Asi, karena dia belum bisa menerima anaknya dengan segala keruwetan yang bisa saja ditimbulkannya di kemudian hari. Erlang bangkit, dia tahu harus membereskan kekacauan. Ishak dan Renita menikmati live musik di sebuah kafe yang letaknya berada di lantai paling atas sebuah gedung. Karena gerimis, mereka duduk di area yang beratap. Ishak menyaksikan band yang manggung, kakinya mengetuk-ngetuk lantai, menikmati irama. Sesekali dia mengangkat gelas dan menyesap minuman. Cantik ya vokalisnya. Tiba-tiba suara Renita yang bernada tuduhan itu mengubah suasana hati Ishak. Dia jadi tidak mood. Kamu juga cantik. Dia memaksa mengeluarkan jurus pujian agar Renita tidak ngambek dulu dan menghancurkan kencan mereka yang seharusnya damai. Tapi, nggak ada tapi. Aku cantik tapi nyebelin. Enggak, kamu cantik tapi cantik. Renita mengulum senyum. Akhirnya dia dibilang cantik juga, dengan cara nyeleneh pula. Dipikir-pikir, dulu Renita memang menyukai Ishak karena pembawaan cowok itu yang ngocol. Dia super dan humoris. Namun setelah resmi berpacaran, entah kenapa Renita jadi mengambil hati terlalu dalam untuk setiap candaan Ishak. Renita baru sadar, Ishak yang sekarang saat bersamanya telah berubah menjadi Ishak yang banyak diam dan jarang melucu. Renita membuka suara. Ishak mengangkat wajah, menatapnya. Kenapa sekarang kamu jarang ngeluarin jokes buat aku? Gimana ya? Aku bercanda nanti kamunya baper, ngambek, marah-marah. Udah dibilangin cuma bercanda juga kamu gak mau terdengerin. Renita tertegun sesaat, rupanya benar dugaannya. Ishak telah banyak berubah karena sikap Renita sendiri. Renita yang terlalu sensitif, Renita yang takut tidak dicintai oleh Ishak, Renita yang tidak akan rela ada perempuan lain yang bisa membuat Ishak merasa lebih nyaman dibanding dengan dirinya. Akunya jadi takut salah, ya udah, kayaknya paling aman diam aja. Renita meraih tangan Ishak, mengusapnya sesaat lantas tersenyum. Maaf ya yang. Maafkan apa lagi? Karena udah jadi cewek yang menyebalkan. Ishak cuma tersenyum dan mengangguk. Kok ngangguk sih? Tiba-tiba suara Renita melengking. Jadi benar ya dugaanku, selama ini kamu menganggap aku ini cewek nyebelin, nyusahin dan bernyawa lagi. Ishak terlongo-longo menyaksikan ulah pacarnya. Terus kalau Mia, dia cewek kayak apa? Lucu, seru, nyenengin, iya. Mia masih terisak seorang diri di sofa. Suara dentuman kembang api sedang rame-ramenya. Sampai-sampai dia tak sadar ketika seseorang membuka pintu dan masuk ke ruang tamu. Mia menoleh ke arah pintu menemukan seseorang berdiri di sana. Kok gelap-gelapan Mia? Tanyanya. Bersambung.